Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Apa yang kemudian disampaikan oleh Rizal Fadilah nampaknya benar-benar sudah siap begitu menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Kalau itu pun ya, misalnya seperti P21 misalnya, kabarnya ini kan didengungkan oleh para termol-termol begitu kan ya, akan mendapatkan P21. Justru Rizal Fadilah akan siap begitu kan ya dengan putusan P21 itu begitu. Tapi Rizal Fadilah akan mengungkapkan begitu selama ijazahnya ini masih belum ditunjukkan kepada publik, ke penyidik dan sebagainya, tidak bisa dong untuk lalu kemudian dianggap bahwa untuk memenjarakan orang. Nampaknya seorang Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu sudah punya kekuatan ya, apalagi soal bocoran-bocoran yang kemudian muncul begitu kan bahwa P21 itu belum diterbitkan begitu. Rizal Fadilah justru akan mencecar Jokowi di pengadilan. Wih. ini bagus begitu kan ya. Jadi saya kira keberanian inilah yang harus kita tunjukkan kepada publik begitu kan, siapa yang kemudian bersalah dan kemudian siapa yang tidak begitu tuh. Kalau saya seperti ini. Jadi Pak Rizal Fadilah ini kan membocorkan ya 6 orang tim Jokowi begitu dari Solo. Dia akan dibongkar bagaimana saat Jokowi mendaftarkan diri di KPU. Nah, coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Rizal Fadilah. Jokowi itu merekrut 6 orang katanya, itu untuk proses di KPUD DKI waktu mau pendaftaran jadi gubernur. 6 orang timnya. Nah, tim 1 itu 4 orang, itu mulai persiapan sampai pendaftaran. Itu ada nama David, Anggit, kemudian Isnaini, Eko Sulistyo. Nah, itu Widodo yang ngomong. Nah, itu menandakan bahwa kalau nanti Pak Rizal Fadilah ini membongkar begitu kan, maka kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh Jokowi ini harus dibuktikan dong di pengadilan. Artinya apa? Mulai dari ijazahnya, mulai dari transkripnya, mulai dari pendaftaran. Nampaknya ini kok berbeda begitu kan antara pendaftaran ijazahnya ya, kabarnya begitu kan ya, di Solo menjadi wali kota Solo, terus kemudian gubernur DKI Jakarta begitu. Ini kan akan diungkapkan di situ begitu. Nah, banyak juga ada yang menyebutkan apakah Jokowi ini ada ijazah Jokowi ini ada atau tidak. Ada yang kemudian mengungkapkan ijazah Jokowi tak ada. Ini kan banyak yang kemudian mengungkapkan seperti itu begitu kan ya. Saya kira seperti gugatan dari orang begitu kan ya, apakah benar bahwa ijazah Jokowi ini tidak ada begitu. Ini kan harus diungkapkan kepada publik begitu kan ya, soal ijazah Jokowi begitu. Makanya saya kira Rizal Fadilah ini sudah membongkar habis-habisan begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian diungkapkan juga begitu kan dari Bonatua itu mengatakan bahwa ijazah Jokowi tidak ada. Dan ini harus dibantah nanti di pengadilan. Ya, kenapa? Karena sudah jelas di situ begitu. Ini giliran Bonatua sebagai peneliti berikutnya yang bahkan simpulnya lebih sadis dari saya dan Mas Roy, yaitu ijazah Jokowi tak ada. Nah, ini kan Rizal Fadilah ini akan membongkar nanti di pengadilan begitu. Wah, ngeri-ngeri sedap bos ya. Lama-lama Rizal Fadilah dengan kawan-kawan mereka juga punya kekuatan begitu kan. Ya, coba kita tonton lagi. Ini menarik loh. Cerita tentang 2012 gitu. Tapi 2015 terjadi penangkapan 8 orang yang jadi tersangka di Pasar Pramuka. Berarti ini ada rangkaian, ada rentetan. Gitu. Selama jaksa tidak bisa membuktikan asli kan gitu, maka akan jadi pertanyaan publik dan itu akan terus menerus. Meskipun kita berhenti, akan muncul 1.000, 1 juta orang lagi nanti yang akan mempermasalahkan ini. Karena tanya, nanti oleh kuasa hukum kita akan dicecar habis-habisan. Bang Rizal juga bisa tanya nggak? Boleh, boleh. Iya kan?
akan dicecar habis-habisan begitu. Ini kan menandakan bahwa Rizal Fadila begitu dengan kawan-kawan mereka seperti Roy Suryo ini kan punya kekuatan sebenarnya begitu kan, dibandingkan dengan seorang Jokowi yang selama ini didesak mana ijazahnya, ijazahnya begitu. Sampai hari ini sebenarnya seorang Jokowi masih belum menunjukkan ijazahnya kepada publik, nggak tahu lagi ini bagaimana begitu kan ya. Bahkan ketika mau keliling sampai Indonesia begitu kan, maka orang-orang pasti menanyakan bagaimana soal ijazah itu begitu. Nih. Ini Prabowo percaya ya Jokowi tak punya ijazah. Benar nggak seperti itu? Ini tambah geri begitu kan ya. Ini tambah geri padahal ya. Ini makanya kita tunggu saja begitu kan bagaimana Jokowi begitu kan ya. Apakah ini punya ijazahnya atau tidak begitu. Ini kan semakin arahnya ya dari seorang Jokowi arahnya sampai sekarang masih belum dianggap kebingungan begitu, sampai ada yang gebrak meja dan sebagainya. Wih, ngeri sedap. Kalau seorang Jokowi sampai gebrak meja begitu kan, ini kan ada pertanda ya, ada apa di balik ini semua? Kan orang pasti mempertanyakan itu begitu. Apalagi Rizal Fadila sudah mengungkapkan bagaimana nanti di pengadilan akan dicecar oleh kuasa hukumnya. Coba kita tonton lagi. Kita nanya, boleh kita nanya, gitu, boleh. Jadi Pak Jokowi, nah inilah pertimbangan Pak Jokowi, berani nggak? Kita tantang malah, berani nggak masuk ke ruang sidang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itulah tantangan dari Rizal Fadila. Berani nggak seorang Jokowi itu masih masuk ke ruang sidang dan sebagainya? Ya berani nggak begitu? Kalau memang tidak berani, ya tidak bisa dong begitu kan? Artinya selama ini si Rizal Fadila masih punya kekuatan itu begitu kan ya? Jadi ini menarik sebenarnya untuk mengungkapkan lagi bahwa Rizal Fadila begitu dengan kawan-kawan mereka itu masih punya kekuatan begitu kan ya. Saya pribadi melihat bahwa Rizal Fadila hari ini kan jadi tersangka begitu kan ya. Tapi kan walaupun dia jadi tersangka, tapi kan dia punya bukti-bukti yang kuat begitu kan ya untuk bagaimana nanti di persidangan dan sebagainya begitu. Ini langkah menurut saya pribadi begitu menjadi perhitungan juga. Kenapa seorang Jokowi tidak kunjung menunjukkan? Apakah ada ketakutan besar? Bentar, minum dulu. Apakah ada ketakutan besar begitu kan ya? Jadi saya kira ini seperti yang kemudian dilakukan oleh Dr. Tifa begitu kan ya. Nah, kuasa hukum dari Dr. Tifa ini begitu kan ya. Siapa lupa begitu kan ya. Melihat bahwa ya Abdullah Al-Katiri begitu kan ya, meyakini bahwa kasus tudingan ijazah palsu ya kepada mantan Presiden Jokowi begitu kan ya, tidak akan lanjut ke arena P21 atau belum terbit hingga sekarang. Adapun ya jika P21 itu atau di kelengkapan berkas kasus ijazah Jokowi tersebut terbit, maka para tersangka yakni Roy Suryo ya, terus kemudian Dr. Tifa dan adanya segera bisa ditahan begitu. Tapi kan tidak kunjung diterbitkan. Ada apa begitu kan ya? Justru kalau Roy Suryo CS dengan kawan-kawan mereka diterbitkan P21, justru di pengadilan ini akan semakin seru, akan ketahuan di situ. Namun hingga kini kan masih belum ada P21 dari Polda Metro Jaya begitu kan ya. Padahal ini kabarnya mau diungkapkan segera. Tapi kan tidak kunjung diungkapkan begitu. Bahkan kabarnya pelimpahan berkas itu sudah dilakukan sejak 16 April 2026. Ya, tetapi sampai sekarang kejaksaan belum menerbitkan P21. Padahal batas waktunya adalah 14 hari. Ya, berkas itu diserahkan. Tapi sampai sekarang nggak ada di situ begitu. Artinya apa? Artinya apakah ini hanya permainan omon-omon saja atau bagaimana begitu kan? Karena sekarang ini coba kita lihat saja ya orang-orang mereka yang kemudian di berbagai media sosial begitu sudah
sudah banyak yang kemudian mereka begitu kan ya, sudah banyak mereka mengkritik begitu kan ya, sampai berbusa-busa para termol-termol itu begitu kan ya. Coba kita baca ya komentar netizen ini, nampaknya sudah mulai sudah mulai tahu begitu kan bahwa P21 ini tidak diterbitkan begitu. Ini P21 tidak kunjung terbit, kuasa hukum Dr. Tifa yakin kasus Jokowi tak kunjung melanjut. Ya, kalau tidak dilanjutkan sayang dong, 1000 sayang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja bahwa yang dinanti oleh masyarakat itu kan harus menunjukkan ijazahnya begitu. Nah, apa yang disampaikan Rizal Fadila ini juga ada benarnya juga begitu kan. Ini kan melihat bahwa Rizal Fadila dengan kawan-kawan begitu, dengan Roy Suryo ini kan sudah standby, sudah siap mereka begitu. Coba kita tonton seperti ini. Tentang baik kebenaran maupun respon dari pihak Kejaksaan Tinggi gitu ya, bahwa memang sudah dikembalikan ke Polda, iya, kemudian sudah melakukan proses, iya. Nah kemudian katanya kalaupun iya gitu kan, dia telah mengembalikan, toh menunggu juga respon dari pihak Kejati tentang statusnya P21 atau dikembalikan lagi. Bisa ya? Bisa, kembalikan lagi, ini kurang lengkap lagi, bisa. Makanya sering disebut bolak-balik itu gitu, karena perimpahan berkas perkara sering bolak-balik, bisa terjadi gitu. Satu itu gitu kan. Yang kedua tentu saja di sisi lain ada penilaian sebetulnya tidak layak lah gitu kan untuk diteruskan gitu kan, sehingga ada yang menyatakan bisa di SP3-kan gitu kan, bahkan bisa dimintakan, dituntut dan sebagainya kan untuk itu. Tapi juga di sisi lain ada pandangan, jalan aja deh kalau memang benar gitu kan, benar keyakinannya kepolisian dan mungkin kejaksaan juga, ya silakan saja proses gitu. Nah kan itu kan sudah ada tantangan sebenarnya dari dari Rizal Fadila begitu kan. Artinya apa? Artinya Jokowi sampai sekarang masih belum ada begitu. Nah, belum menunjukkan kepada publik begitu. Nah, Rizal Fadila ini kan bercerita begitu. Kalau memang benar ijazah aslinya, ayo dong lanjutkan, ditantang begitu kan. Tapi kenapa seorang Jokowi masih, ya nampaknya masih gebrak-gebrak meja, masih ada nuansa-nuansa yang kemudian menghindar dari soal dugaan ijazah ini. Ada apa? Kenapa kok bisa menghindar? Ada apa? Kan orang pasti bercerita itu, ya. Jangan sampai nanti di pertengahan jalan ya Jokowi tidak datang lagi. Kalau Jokowi tidak datang lagi ini ngeri bos ya. Ya, Jokowi harus datang dong begitu di pengadilan. Makanya punya kuasa yang hebat, kuasa hukum yang hebat. Termol-termol itu sudah mulai pecah kongsi. Ya, apa yang kemudian yang dilakukan oleh seorang Jokowi? Ya paling Adi Dermawan, Adi Aswan, ya. Adi Armando kan sudah mau pecah kongsi. Aduh. Ngeri kalau sudah seperti ini, ya. Ya seharusnya kan fokus lah pada pengadilan begitu kan. Sebenarnya gampang untuk menunjukkan itu. Tunjukkan selesai sudah begitu. Tapi sampai sekarang tidak kunjung ditunjukkan. Gak tahu ini kenapa ya. Coba kita dengarkan lagi. Gitu kan. Bahkan sampai ke persidangan, sehingga nanti ruang persidangan ruang publik. Jadi biar masyarakat yang tahu. Cuman di situ jaksa sekarang punya kewajiban untuk bisa membuktikan apa yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang status ijazah Jokowi asli atau tidak. Sebab itu sudah disita kan oleh pihak Polda, baik ijazah SMA maupun S1 yang tanda kutip UGM, tanda kutip ya. Jadi masih ada beberapa kemungkinan ya, bisa P21, bisa juga dikembalikan lagi ya. Bisa. Nah, ini pertanyaannya, kalau seandainya dikembalikan dulu, ya ada batas waktu nggak ya pengembalian itu harus berapa kali revisi? Nah, itulah kan batas pengembalian itu kan bisa sebenarnya begitu kan ya. Batas pengembalian itu bisa dan kemudian diajukan lagi batas lagi begitu. Nggak tahu lagi apakah ini
apa namanya, bagian dari permainan-permainan dari dia begitu atau bagaimana. Tapi kan yang jelas sampai sekarang kan ada yang mengatakan wah tidak layak untuk dilanjutkan begitu. Kalau tidak layak dilanjutkan, oke, selesaikan ijazah itu biar tidak menjadi kegelisahan di masyarakat. Tapi pertanyaannya, kalau diselesaikan, maka kemudian ijazah Jokowi ini kan tetap dicurigai begitu. Inilah kesalahan Jokowi juga begitu kalau dihentikan. Masa Jokowi mau minta maaf? Masa Jokowi mau damai? Nah, ini kan malu dengan laporan itu. Artinya apa? Artinya kalau Jokowi minta damai, ya terus kemudian minta dihentikan, cabut, ya laporannya kan malu begitu kan, karena sudah melaporkan Roy Suryo. Sedangkan Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka tidak pernah melaporkan Jokowi begitu kan. Dia kan santai-santai aja. Seandainya Jokowi tidak melaporkan, ya ini kan hanya perbincangan isu-isu ijazah, tidak sampai Jokowi tidak rawat, ya Jokowi tidak sibuk begitu, tidak harus sewa pengacara, tidak harus ngeladanin orang-orang sekarang ini begitu kan. Ini kan pasti terganggu dengan pemikiran itu. Makanya Jokowi ya kalau mau tentram santai ya seperti Pak SBY ini begitu kan ya nggak usah lah ikut-ikutan masalah itu begitu. Artinya apa? Artinya walaupun banyak orang yang mendudukan, jangan terjebak itu. Nah sekarang nampaknya sudah terjebak begitu seorang Jokowi. Bagaimana Egy Sujana dapat restoratif justice, ya Rismon dapat restoratif justice, mereka bertiga seperti Damai Hari Lubis juga dapat restoratif justice. Pada akhirnya mereka santai tentram. Jangan-jangan ini merupakan jebakan kepada seorang Jokowi. Benar kan? Ini kita tunggu saja karena persoalan ini kan persoalan yang sangat rumit sekali begitu kan. Ketika Rizal Fadila mengungkapkan bahwa nanti kalau semisal P21 muncul begitu kan, ya dia akan tetap melawan itu begitu kan. Coba kita dengarkan lagi ini. Okay. Tapi kalau enggak juga, kita mau masukin lagi loh bukti-bukti baru. Apa yang sekarang bukti baru Bang Rizal dapetin? Saya kira ini yang cukup penting, yaitu hasil dari kesaksiannya Widodo di iNews. Widodo itu yang awalnya oleh bukan Pak Joko Widodo. Widodo yang mana? Tapi itu CS-nya Pak Jokowi. Jadi Jokowi itu merekrut 6 orang katanya. Itu untuk proses di KPUD DKI waktu mau pendaftaran jadi gubernur. 6 orang. Timnya. Nah, tim 1 itu 4 orang. Itu mulai persiapan sampai pendaftaran. Itu ada nama David, Anggit, kemudian Isnaini, Eko Sulistyo. Nah, itu Widodo yang ngomong. Gitu. Itu memang berdasarkan keterangan dari Widodo. Kemudian katanya Widodo saya di tahap kedua. Yaitu waktu setelah pendaftaran menuju kampanye. Itu. Dan nanti yang terakhir apa Sigit kalau nggak salah ya. Sigit yang terakhir itu di kampanye katanya. Jadi 6 orang. Aduh, ini kan sudah mulai terbongkar satu persatu begitu kan ya. Jadi Rizal Fadila ini bercerita begitu kan soal bagaimana pembuat ijazah Jokowi. Nah, kalau misalnya begitu kan, ada atau tidak ada soal ijazah itu, maka ini harus diungkapkan kepada publik begitu kan ya. Jadi nanti begitu apakah Jokowi ini akan menunjukkan ijazahnya dan dokumen-dokumen yang dipersoalkan oleh Roy Suryo CS, apakah bisa begitu kan? Saya kira mulai kelimpungan begitu kan ya. Semuanya sudah mulai Jokowi ini sudah mulai tertekan begitu. Apalagi beredar ya berita-berita sekarang ini ijazah Jokowi tak ada ini. Ini kok bisa ya Jokowi belum ditangkap? Salah satu komentar netizen, ijazah Jokowi tak ada. Ini kita lihat saja apakah ijazahnya benar ada atau tidak begitu kan ya. Padahal buku yang kemudian ditulis begitu kan dari si Bunatua ini ijazah Jokowi tak ada, ini kan menjadi perdebatan yang sangat luar biasa begitu kan ya. Apalagi soal P21 misalnya ya. Roy Suryo sudah mewanti sebenarnya soal P21 itu begitu. Tapi kan
orang-orang akan melihat bahwa P21 ini benar nggak bahwa akan tersangkakan kepada Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka atau dipenjara dengan kawan-kawan mereka begitu. Saya kira masih jauh begitu kan ya. Artinya saya pribadi melihat bahwa ijazah Jokowi ini begitu sampai hari ini begitu kan ya masih menjadi perdebatan yang sangat panjang nih. Salah satu apa yang diungkapkan oleh Roy Suryo. Dan saya ingin menantang juga atau kami ingin menantang ya omongan-omongan atau celoteh para termul yang mengatakan bahwa minggu lalu pasti bahkan ada yang mengatakan awal minggu depan sudah P21 ya, bahkan ada Mak Lampir yang jarinya selalu pakai cincin banyak yang tangannya bisa masuk ke ijazah yang katanya embus itu mengatakan 1000% minggu depan terbit P21. Mak Lampir mengatakan bahwa Roy Suryo akan P21 minggu depan, tapi nyatanya tidak ada begitu kan. Ya kira-kira Mak Lampir itu siapa ya? Aduh, kok ada Mak Lampirnya ini ya, coba kita tonton lagi. Dari mana 1000% itu hampir kayak si omon-omon aja 11.000 triliun persen ya, omon-omon itu ya. Jadi artinya apa? Omong-omongan mereka termasuk omongan dari seorang advokat ini ya. Advokat. Bukan, kalau advokat itu lawyer. Ini advokat. Ya. Ini advokat. Bukan avokat begitu kan, tapi advokat. Siapa itu? Aduh, ada Mak Lampir, ada alpokat. sudah dibongkar oleh Roy Suryo ini ya. Iya, apokat itu apa? Apokat itu busuk ya. Nah, ini juga sama. Saya pastikan. Begitu. Saya sudah sumbernya saya sudah A1. Sudah pegang saya. Pegang apa? Ya. Orang kalau terbiasa bohong tuh ya kayak junjungannya tuh tukang bohong semua, ya. Jadi dan ini sekarang selalu bikin, wah ini komentar yang terakhir. Komentarmu mewakili isi hatimu. Apa ini ya? Status kok kayak gini ya? Ini orang namanya Andi Asuwan ini ya. Andi Asuwan. Ya. Nah itu ya, itu nggak usah didengerin kayak gitu. Nah tapi bagaimanapun juga kita jawab hari ini ya, dan kita tantang sekali lagi dengan tadi statement dari Mas Refli dan Pak Didit bahwa Polda Metro Jaya kemarin juga kita hormati statement Kombes Budi ya. Namanya Budi, tapi tulisannya di sini Bahudi. Ya. Jadi saya bacanya Kombes Bahudi. Ya. Kombes Bahudi mengatakan kita doakan agar P21. Loh, kok Polda Metro saya ikut mendoakan ini emangnya apa ya gitu? Ya emang jadi ulama ya gitu yang mendoakan. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja. Tapi yang jelas P21 itu bukan final. Ya, ada yang namanya P19 mati, ada yang namanya P20, yaitu dihentikan di mana. Kita nggak akan prediksikan karena. Nah itulah apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo. Bisa saja ya P21 itu hilang begitu kan ya, tidak diteruskan begitu, bisa saja kan. Ini kan masih menjadi spekulasi yang ada begitu kan ya. Sekarang ini kan orang-orang rata-rata begitu kan ya, rata-rata sudah melihat bahwa ijazah Jokowi ini sampai hari ini kan masih menjadi spekulasi besar begitu kan ya. Sehingga seorang Jokowi kelimpungan begitu menghadapi Roy Suryo, menghadapi Rizal Fadila, menghadapi Dr. Tifa dan sebagainya. Wih, ngeri bos. Ya, kalau sudah seperti itu kan ngeri-ngeri sedap. Artinya apa? Artinya bahwa Rizal Fadila dengan kawan-kawan mereka sudah berani mereka begitu. Mau SP1 kayak mau SP apa pakai itu kan sudah siap. Tapi Jokowi harus menunjukkan ijazahnya. Jangan sampai ya tidak menunjukkan ijazahnya begitu kan ya. Pada akhirnya kan mungkin seperti Rismon ya akan diperiksa begitu kan ya juga begitu kan. Kenapa? Karena Rismon sendiri yang membongkar itu begitu kan juga dan sekarang mengakui bahwa ijazah Jokowi ini asli begitu. Nah, coba kita baca ini talk ya dari Edi Bayoregar.
Tok salinan ijazah Jokowi yang digunakan sebagai prasyarat pencalonan sebagai presiden 2014 dan 2019 bukanlah termasuk dokumen pribadi dan tak boleh ada yang ditutupi begitu. Ini kan sidang di situ begitu. Ini kan heboh-heboh sangat luar biasa ketika ada pernyataan-pernyataan yang kemudian mengatakan ijazah Jokowi tak ada. Wih, heboh begitu kan, ya. Ya, sangat heboh begitu, ya. Dengan sekarang begitu seorang Jokowi bakal turun tangan, bakal menunjukkan ijazahnya kepada publik, tapi kan orang-orang pasti mengatakan, wah, jangan-jangan itu hanya omong-omong doang. Ada yang kemudian mengatakan seperti itu begitu kan. Jangan-jangan ini hanya omong-omong doang. Mengapa mengatakan seperti itu? Karena tidak kunjung ditunjukkan. Ada apa? Tidak kunjung ditunjukkan. Ya masih berbelit-belit seperti itu begitu kan. Sehingga orang sampai hari ini muak dengan ijazah seperti ini begitu kan, tidak kunjung selesai ditunjukkan. Padahal kita tahu banyak desakan begitu, nggak tahu lagi. Bahkan kalau Presiden Prabowo Subianto seandainya mendesak Jokowi menunjukkan ijazahnya, maka kemudian Jokowi pasti akan menolak itu begitu. Buat apa menunjukkan ijazahnya? Aduh. Ini kan ngeri, bos, ya. Ini kan ngeri, ya. Saya pribadi berpendapat, ayolah Jack, ya, tunjukkan ijazahnya biar tidak berbelit-belit dengan soal seperti ini, ya. Ini kan, ya, mungkin apakah ini sengaja atau tidak begitu untuk memperlambat menunjukkan ijazahnya biar Roy Suryo ditahan, biar Roy Suryo nanti masuk penjara, kan bukan seperti ini caranya. Atau dengan cara-cara ingin Roy Suryo membayar kuasa hukumnya. Padahal kuasa hukumnya Roy Suryo santai-santai aja di situ begitu. Ya justru Jokowi sendiri yang membayar begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa posisi sekarang ini ya Jokowi lagi kebingungan sangat luar biasa ya. Arahnya kemana sampai ada gebrak meja ini kan sudah sifat aslinya kan sudah muncul begitu kalau gebrak meja begitu. Ini benar atau tidak begitu, tapi yang jelas saya pribadi menganggap bahwa kalau gebrak meja seperti ini kan sudah tidak bisa lagi dipercaya begitu kan ya, bahwa ini asli atau palsu, tapi kan orang-orang masih menunggu dengan kehadiran Jokowi di pengadilan. Ini akan semakin ramai nanti. Siapkan kopi, siapkan teh begitu kan, siapkan nasi begitu kan. Ya di depan komputer Anda dimanapun begitu ya, sambil menikmati mendengarkan dari apa yang disampaikan Jokowi nanti di pengadilan. Kan semakin seru, akan ditanya KKN-nya, akan ditanya transkripnya, akan ditanya ijazahnya ya. Nanti akan diteliti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.